sebagai ukuran, maka aliran kholaf itu yaitu mereka yang hidup sesudah tahun 300 Hijrah ke bawah atau ke bawah ya. Jadi abad 1, 2, 3, 4, 5, 6 terus ini salaf sampai tahun 300 Hijrah gitu. Nah, 300 ke bawah sampai kita ini disebut kholaf. Di kalangan ulama-ulama ini ternyata yang aliran besar itu ada 2. Sebenarnya 3, tapi 3 ini sudah nyeleweng. Yang disebut nyeleweng itu orang yang mengertikan kata-kata Quran menurut apa adanya tanpa usaha apakah ini bertentangan dengan ajaran agama atau tidak. Sudah, ini akhirnya disebut orang yang namanya Tuhan tahta ayunina, katanya Tuhan, kamu membuat ini perahu Nabi Nuh di bawah mata saya, tahta ayunina. Ini diartikan bahwa Tuhan itu punya mata. Mata itu ya mata seperti ini terjadi. Jadi dia mempersamakan Tuhan dengan makhluk. Nah, ini disebut golongan. Ini yang dikenal dengan nama musyabbihah. Golongan musyabbihah ini mempersamakan Tuhan dengan makhluk. Tuhan duduk di atas arasy. Siapa duduk? Dia duduk seperti itu. Budi itu apa? Buatan apa? Patung Buddha itu. Ya begitu itu semua kurang lebihnya. Nah, ini musyabbihah ini. Ini musyabbihah. Ini berbahaya. Padahal kita sudah diajari walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu itu ya. Tidak ada selain Tuhan yang menyamai dalam segala-galanya. Jadi kalau kita itu ditanya bagaimana Tuhan, kita jawab Qul huwallahu ahad. Apanya tuh? Dia tunggal segala-galanya lah. Nggak bisa dipisah-pisah, tunggal. Allahus samad. Segala sandaran hanya kepada Dia. Nggak boleh selainnya. Samad. Allah samad, lam yalid, tidak punya anak, walam yulad, dan dia tidak dianakkan. Kepercayaan Islam ini ya. Terus walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satu pun selain Allah yang menyamai. Jadi kita tidak boleh kalau kita umpamai kok di dalam benak kita ini ada bayangan. Kita tidak. Jadi kalau ada bayangan yang mengganggu, menggoda, itu kadang-kadang ada itu orang. Ya, ada. Kita selalu gitu, Tuhanku, seperti langit besarnya. Kita harus pagi-pagi menjawab tidak. Itu semua bayangan-bayangan, khayalan, ya, yang apa itu menggambarkan Tuhan seperti tidak harus walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini menjadi prinsip. Oleh karena itu musyabbihah ini tidak dimasukkan golongan Islam. Orang yang mengertikan ayat-ayat mengenai Tuhan diartikan dengan membuat persamaan dengan makhluk, tidak dimasukkan. Ini sudah dihukumi kafir. Kafir, orang yang sudah menyimpang dari prinsip.
Lalu di dalam hal ini, kitab Al-Burhan tadi, di Ulumul Quran, ini yang banyak dibicarakan itu mengenai hal-hal yang menyangkut Tuhan. Tadi kan ada dua, ada yang menyangkut ketuhanan, ada yang tidak. Yang tidak ini contohnya seperti permulaan atau awalan dari surat-surat itu, gitu. Nah, termasuk ini yang katanya Dajjal itu hanya figurlek, hanya majazi, bukan orang itu katanya, ya. Jadi tidak boleh diartikan menurut hakikat arti kata yang sebenarnya, tapi harus diartikan lain, majazi, bukan hakiki. Nah, ini sampai di mana ini? Nanti saya harus jawab itu sedikit, ya. Saya urutkan dulu. Yang penting bahwa di dalam aliran salaf mengenai ketuhanan dan juga mengenai yang bukan ketuhanan, itu pertama aliran salaf itu dikenal dengan yang disebut takwil ijmali. Terus ada lagi yang disebut takwil tafsili. Ya, maaf ini saya membawa hadirin sedikit berpikir seperti ini, termasuk ilmu tafsir, ya. Tapi ini terpaksa ini saya terangkan sekaligus sepintas lalu untuk menggambarkan saja bahwa terhadap ayat-ayat yang disebut mutasyabihat, ayat-ayat yang tidak jelas, tidak gamblang, itu prinsip mengenai Tuhan, kita tidak boleh mempersamakan Tuhan dengan makhluk atau menggambarkan Tuhan seperti makhluk. Jadi ayat-ayat yang menggambarkan Tuhan punya tangan atau punya kaki, duduk di atas aras dan sebagainya, itu tidak boleh diartikan seperti halnya makhluk atau manusia. Terhadap ini maka yang disebut takwil ijmali, bahwa Tuhan itu maha suci dari persamaan tadi itu, ya. Tapi bagaimana nggak roh? Bagaimana nggak tahu, itu terserah Tuhan. Tuhan mengatakan punya tangan, ya sudah tangan juga, ya, tapi tidak seperti tangan-tangan ini, tangan makhluk. Bagaimana nggak roh? Gitu. Ini namanya takwil ijmali. Tidak menentukan apa itu artinya secara jelas. Lalu tapi harus diekspektasikan, harus ada arti lain gitu, yang tidak seperti bunyinya kata-kata itu, seperti tangan. Tuhan punya tangan, ya tangan harus diartikan lain, bukan tangan-tangan seperti tangannya makhluk. Ini prinsip. Cuma arti lain itu bagaimana? Atau di sini mukjizat Quran, bahwa Quran itu melumpuhkan, bahwa Quran itu tidak terlawan, tidak bisa dicontoh, karena itu bikinan Tuhan. Karena memang sengaja Tuhan membuat kata-kata yang manusia, otak manusia nggak bisa memecahkan. Seperti permulaan ayat, kita sendiri apa ini singkatan, apa itu cuma sinyal, alif lam mim, alif lam ro, itu kan semacam apa sinyal itu, apa kata-kata singkatan, apa. Ini kita merasa lemah.
merasa tidak bisa menemukan apa itu. Dan Nabi sendiri tidak pernah menjelaskan itu. Cuma baca, nggak pernah menjelaskan. Dan waktu itu tidak ada yang tanya. Sahabat itu sibuk berjuang, dong. Sing perang, sing ini, sing yang praktis-praktis dipegang. Nggak ada yang nganggur. Orang ilmu itu kan banyak yang nganggur, kan? Teori berteori ini, sehingga tidak ditakok-takok no. Ya? Ini tidak sempat sudah waktu itu zaman perjuangan tuh, di mana dakwah Nabi itu betul-betul menghadapi rintangan terus-menerus sehingga Nabi tidak pernah istirahat. Nah, itu tidak ada orang tanya, ya nganggur-nganggur ya ini sih omong-omong lah, mamanya ya itu alif lam mim apa Nabi? Nggak ada yang sahabat tanya gitu. Tidak ada yang nganggur, semua itu sibuk dengan tugasnya masing-masing. Nah, jadi ini yang takwil ijmali. Ada lagi tadi yang saya katakan takwil tafsili. Nah, takwil tafsili ini Tuhan itu dikatakan punya tangan, ya. Cuma tangan yang dimaksud itu tidak arti tangan, tapi ada arti lain. Nah, arti lain apa itu? Nah, mereka mengatakan tangan artinya kekuasaan. Oh, ini namanya sudah berani menunjukkan arti itu, ya, supaya orang itu tidak ragu-ragu atau tidak apa. Jadi tahta ayunina, di bawah mataku, artinya pengawasan. Oh, gitu loh. Ini namanya takwil tafsili. Ini aliran khalaf. Jadi aliran salaf itu takwil ijmali. Cuma prinsipnya tidak sama dengan makhluk. Itu prinsip itu sudah. Artinya mana? Serahkan juga. Ini yang salaf. Zaman sahabat, zaman tabi'in dan tabi'in. Nah, malah ini sumbernya yang mula-mula melakukan tafsir atau takwil ijmali ialah dari ibunda wanita, ibunda istri Nabi yang bernama Ummu Salamah. Ini pertama pencetusnya. Ummu Salamah kalau menghadapi ayat-ayat yang begitu, ya serahkan. Nah, ini menurut penilaian para ulama tafsir disebut hadza aslam. Ini yang paling selamat. Ojo melok-melok menurut. Ini paling selamat. Ya apa tuh? Oh, terserah. Cuma aku yakin bukan tangan-tangan ini. Lah artinya pangeran sing roh darno. Ini aliran Ummu Salamah. Ya, pencetusnya. Yang kedua, dengan arti tafsili, takwil tafsili, ini sumbernya juga dari sahabat-sahabat Nabi juga, yaitu pencetusnya atau sumber pertamanya dari 3 orang tokoh ahli tafsir di kalangan sahabat, yaitu Ali bin Abi Thalib, mantunya Kanjeng Nabi. 2, Abdullah ibnu Abbas atau dikenal dengan Ibnu Abbas. Yang ketiga, Abdullah ibnu Mas'ud. Jadi aliran salaf mengikut Ummu Salamah, yaitu takwil ijmali. Sedang aliran khalaf mengikuti Ali ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas. Ini sebagai contoh. Jadi
pengertian. Jadi ini ada kata-kata dua, tafsir dan takwil. Tafsir itu artinya mengertikan sesuatu kata, kalimat menurut hakikatnya. Artinya menurut yang sebenarnya. Ini tafsir. Tafsir. Tapi kalau tidak sebenarnya itu namanya takwil. Takwil. Ditakwilkan. Diartikel seperti yang dimaksud pertanyaan tadi. Ya. Dia apa? Ibarat katanya. Jadi ibarat atau yang atau perlambang gitulah ya. Yaitu figureless, tidak letterless. Nah, kemudian untuk memberikan takwil. Takwil. Apakah semua orang? Ini kalau semua orang kacau nanti. Karena itu di dalam ilmu tafsir disiapkan